Pernikahan adalah salah satu ibadah di mana seorang pria dan seorang wanita secara resmi menyatakan keinginan mereka untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Tentu, menikah adalah dambaan bagi seluruh umat manusia karena dengan menikah, hubungan laki-laki dan perempuan akan dihalalkan. Tujuan menikah ini adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan sang suami yang menjadi kepala keluarga dan sang istri yang menjadi pendampingnya. Tentu saja, dalam berumah tangga, baik itu suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Apabila mereka dikaruniai anak, maka sang suami akan menjadi seorang ayah dan sang istri akan menjadi seorang ibu. Namun, dalam kehidupan tentu tidak akan terlepas dengan masalah atau problematika yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Aradea dari kelas PAI 4E dengan NIM 12220202665. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama itu ada pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah sesuatu yang didapatkan setiap orang dan tidak dapat diambil oleh seseorang bagaimanapun situasinya. Hak secara singkat dapat didefinisikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Lalu ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Lalu, ada hak dan kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, hak suami terhadap istri. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan menyebutkan 3 poin saja. Yang pertama, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang kedua, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Lalu ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, nafkah. Nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah yang artinya pengeluaran, yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, menggauli istri dengan baik dan adil sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ketiga yaitu mendidik istri, sebagaimana tercantum dalam hadis Bukhari, yang artinya, nasihatilah para wanita istri itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan, akan tetap bengkok. Tapi jika engkau luruskan, akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hak dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, hak istri terhadap suami. Ada 2 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, nafkah, tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, mahar. Secara bahasa, as-sodaq atau mahar diambil dari kata as-sidku, yang mengandung arti kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Mahar adalah imbalan saat menikah atau setelahnya bagi wanita dengan kompensasi halalnya kemaluan seorang wanita bagi pasangannya. Sebagaimana tercantum pada surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami. Sebenarnya ada beberapa poin, namun saya hanya akan menyebutkan 3 saja. Pertama, menggauli suami secara layak dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik. Kedua, mengatur rumah tangga dengan baik. Dan yang ketiga, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
pengasuhan dan pendidikan anak termasuk kewajiban bersama suami istri. Karena seorang anak membutuhkan peran seorang ayah dan ibu yang sangat penting bagi masa depannya. Peran ayah sebagai seorang pemimpin dalam keluarga hendaknya memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya. Dalam sebuah keluarga, dibutuhkannya pendidikan keluarga dan pola asuh orang tua. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga, yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik anak dalam keluarga tersebut. Pendidikan keluarga adalah pendidikan non-formal yang terselenggara oleh dan di dalam keluarga yang berbentuk bimbingan atau pembelajaran terhadap anggota dari kumpulan satu keturunan atau satu tempat tinggal yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan seterusnya. Lalu ada pola asuh. Pola asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Salah satunya adalah KDRT. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Kasus ini tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa saja, tetapi para artis ternama pun ikut terjerat. Salah satu penyebab terjadinya KDRT adalah itu tadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Entah itu gak diberi nafkah atau bisa perselingkuhan atau yang lain sebagainya. Akibat dari KDRT ini mungkin akan terjadinya perceraian, kasus hukum pidana, dan lain sebagainya. Selain berdampak bagi suami istri atau ayah ibu, KDRT ini juga berdampak pada anak. Anak yang menyaksikan atau korban dari kekerasan emosional, fisik, atau seksual berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan saat dewasa dan mempelajari kekerasan dari lingkungannya tersebut, atau bisa jadi saat dia dewasa, anak tersebut menjadi pelaku KDRT. Dan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.